Jakarta merupakan kota yang memiliki penduduk terbesar se-Indonesia. Kemacetan dan polusi sudah menjadi hal yang lumrah bagi warganya. Pilar-pilar beton tak menyisakan ruang hijau bagi warganya. Akan tetapi, di tengah kesempitan ini, ternyata Jakarta masih memiliki warga yang peduli dengan alam. Ya, nama saya Sandra. Di sini seorang petani kota, salah satu pendiri Kebun Kumara. Kalau tanah kamu dalam kayak gini, kan aku bilang ini aku double dig kan, akarnya tumbuhnya ke bawah. Kalau tanah kamu itu cuma secuil, akarnya tumbuh ke samping. Dia nggak bisa penetrasi ke dalam. Kebun Kumara merupakan kebun edukasi yang dibangun oleh Sandra beserta suaminya Dira. Oke, jadi Kebun Kumara ini dirintis oleh berempat sih ya keluarga. Jadi saya, suami saya, adik saya dengan suaminya. Kami merintis sebuah kebun belajar sebenarnya di tengah-tengah kota agar masyarakat kota bisa belajar atau berguru pada alam dan bisa mempraktekkan pola hidup yang lebih selaras dengan alam. Belakangan ini, Kebun Kumara semakin giat menyelenggarakan lokakarya tentang urban farming bagi masyarakat umum. Kebun Kumara menyelenggarakan lokakarya mengenai basic gardening. Lokakarya ini banyak membahas mengenai cara menanam yang benar, meracik tanah yang tepat bagi tanaman, dan yang tak kalah penting adalah tentang menyiram tanaman. Paling berkesan tuh selalu berkesan pas keliling kebun kemaranya, pas tur di tempat tanamannya. Soalnya terkesannya simpel, tapi sebenarnya itu kalau dicoba tuh susah banget juga. Gimana bisa numbuhin tanaman se-diverse ini, terus cepet ini gitu. Ini cepet banget soalnya kebun Kumara, makanya saya kagum banget. Soalnya ya kebun Kumara bisa bikin kelihatan simpel aja buat kita yang masih baru gitu. Jadi selalu kagumnya pas tur yang ngeliat tanamannya udah apa aja. Ketika membuat kebun, pihak Kebun Kumara selalu berpegang teguh pada prinsip permakultur. Permaculture itu sebenarnya konsep yang kata itu sendiri lahir sebenarnya di Australia. Vocabulary permaculture itu singkatan dari permanent agriculture and permanent culture. Intinya bagaimana kita merawat manusia dengan merawat tanahnya juga. Permaculture itu harus bisa benar-benar memperhatikan dan keselarasan dengan alam itu benar dijaga. Kita kan so far kita praktekkan di kebun, kita praktekkan di kompos, tapi kan lebih dari itu sebenarnya sustainability. Pola pikir di mana manusia melihat dirinya sebagai pusat dari alam semesta mengakibatkan egoisme manusia terhadap alam. Manusia cenderung merasa bahwa apa yang alam berikan adalah sepenuhnya untuk mereka. Gak semua yang kita tanam itu untuk kita. Ada beberapa kaladium yang warna-warni yang kita tanam itu makanannya ulet, nggak apa-apa. Kayak pacar air itu makanannya ulet itu akan jadi kupu-kupu, ya kan? Jadi nggak apa-apa, toh kita nggak makan si tanaman ini. Kita hadirkan mereka justru biar tanaman-tanaman yang kita makan nggak disentuh nih sama serangga-serangga itu. Jadi jangan menganggap kalau kita berkebun terus kayak serangga nggak mungkin datang, ya nggak juga lah. Kita nanam sesuatu, serangga ini kan tuh makanan mereka, pasti mereka datang kan. Nah, gimana caranya biar kita bisa hidup sama mereka dan tidak membasmi atau membumi hanguskan belalang gitu kan. Menurut Sandra, hal ini bisa jadi disebabkan karena manusia sudah tidak begitu mengenal dengan alam sekitarnya. Karena justru di perkotaan ini kan orang suka lupa ya sama alam, atau kita sudah sebegitu detachnya atau begitu terpisahnya dengan alam. Jadi itu semua bisa diubah dengan sebuah kebun. Terputus dari alam itu saya pikir bukan sekedar respect ya. Orang gini deh, kalau kita nggak tahu asal usul makanan kita, kenal aja nggak, respect ya nggak mungkin ada gitu, karena kita nggak paham cara alam bekerja, kita nggak paham dampak dari perilaku kita terhadap alam itu sendiri. Jadi kepekaan dasarnya aja udah hilang. Ini pandan, ini baru pandan. Kalau di perkotaan kan kita terbiasa, ini bukan cuma generasi muda ya, kayak aku juga, kita berguru pada guru yang ada di institusi pendidikan, sekolah, kuliah gitu, dan buku. Coba sekali-sekali coba berguru pada alam dan berguru pada orang yang mendapat kebijaksanaannya dari alam, karena itu sangat amat penting. Beton tak menjadi alasan bagi kita untuk memutuskan hubungan dengan alam. Kehancuran alam sama saja dengan menghancurkan seluruh umat manusia. Orang-orang seperti di Kebun Kumara ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya alam bagi umat manusia. Rehan Putra, Aulia Zita, TVUI.